Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana nih, masih semangat kan ibadah online-nya? Semoga adik-adik tetap semangat, bersuka cita ya, dan tetap ngerasain kalau Tuhan tetap hadir di tempat adik-adik beribadah ya. Oke, dan sekali lagi nih kakak mau ingatkan lagi ya untuk adik-adik menjaga sikapnya ya waktu beribadah, untuk tidak lari-larian, untuk tidak bercanda dengan kakak atau adiknya, untuk berpakaian rapi, dan jangan lupa untuk dipersiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Oke, sekarang kita mau masuk saat teduh. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, kita saat teduh. Oke, kita mau mulai ibadah. Kita angkat satu pujian ya. Aku masuki gerbangnya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh datang kembali kepada Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan terus hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan, pujian yang boleh kami senandungkan boleh Tuhan terima, dan kiranya firman yang juga akan kami dengarkan boleh mengubahkan hati kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, untuk meningkatkan lagi nih semangat kita bernyanyi lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Kita sekarang mau lihat nih video adik-adik yang udah dikirimin ke kakak-kakak, yaitu ayat hafalan minggu kemarin dari Yesaya 43 ayat 3. Selamat menyaksikan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin.
23 ayat 1. Oleh karena engkau bermulia dan aku memberi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya nyawamu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, Maka aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat pujian baca kitab suci. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal kami ibadah sampai hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan, dan kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan untuk menceritakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Nah adik-adik gimana? Masih semangat dong pastikan, walaupun kita sedang ibadah online, tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap mengikuti ibadah online. Sama seperti tadi kakak Ami bilang, harus berpakaian rapi, terus harus duduk manis, diam, tidak boleh bercanda sama kakak ataupun adiknya. Tak lupa juga disiapkan Alkitabnya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka kitabnya, sudah siapkan kan Alkitabnya? Kita buka Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ayo boleh Mama atau Papa bisa dibantu dicarikan. Kita buka Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Sudah dibuka semua kitabnya? Kita baca ya. Filipi 3 ayat yang ke-20 sampai ke-21 di bawah judul Nasihat-nasihat kepada jemaat. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sekali lagi kita baca ya, kita bareng-bareng ya. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Di bawah judul nasihat-nasihat kepada jemaat. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah warga kerajaan surga. Kak, apa sih warga kerajaan surga? Oke, kita bahas satu-satu ya. Apa itu warga? Warga itu adalah sekumpulan banyak orang, sebuah anggota. Sama seperti dengan hal kita. Kita adalah warga negara Indonesia. Nah, berarti kita itu adalah penduduk Indonesia. Kita sekumpulan orang-orang yang tinggal di Indonesia. Nah, begitu pula juga dengan orang-orang yang percaya. Kita adalah orang yang percaya. Kita adalah warga kerajaan surga. Ya, karena kita percaya, maka kita adalah warga kerajaan surga. Nah, sebagaimana warga kerajaan surga, adik-adik, sama halnya dengan di Indonesia nih, siapa sih pemimpin kita? Siapa pemimpin negara ini? Bapak Presiden. Presidennya siapa? Bapak Jokowi. Sama. Berarti kalau kita sebagai kerajaan surga, siapa yang memimpin di surga? Tuhan Yesus. Pimpinan kita adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Itulah yang menjadi pemimpin kita. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia berhak memerintahkan kita, dan kita juga harus mengikuti apa perintah-perintahnya Tuhan. Sama halnya dengan kita nih, adik-adik kan di sekolah. Adik-adik di sekolah berarti menjadi warga sekolah. Apa sih kewajiban kalian menjadi warga sekolah? Belajar. Terus apa lagi? Kalau di kelas biasanya sebelum ada pandemi ini pasti adik-adik yang sudah sekolah, di sekolah ada piket. Kalian harus menjaga kebersihan. Di sekolah ada aturan nggak? Ada dong pastinya. Dan kalian juga harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada di sekolah. Sama halnya dengan kita menjadi warga kerajaan surga. Kita pun harus mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Semua aturan-aturan Tuhan harus kita ikuti. Contohnya, Tuhan berkata tidak boleh berbohong. Adik-adik masih berbohong nggak? Ayo, masih berbohong nggak sama mama papanya? Misalnya, karena kita belajar melalui online, berarti kita juga menggunakan handphone. Padahal kalian lagi main nih, terus mamanya nanya. Contohnya, Nathan, sudah belajar belum nak? Dari tadi mama lihat kamu asik main handphone. Sudah kok mah? Padahal kalian lagi main game. Misalnya kayak main apa tuh yang game-game online sekarang tuh, kalian lagi asik main game. Padahal ternyata seharusnya kalian menggunakan waktu itu untuk belajar. Tapi pas ditanya mama, udah. Padahal kalian lagi bermain, berarti kalian berbohong. Tuhan seneng nggak? Enggak, Tuhan pasti nggak seneng karena kalian berbohong. Karena yang tadi kakak bilang, kalau kita ini adalah warga kerajaan surga, mengikuti semua perintah-perintahnya Tuhan. Terus kenapa adik-adik berbohong? Ayo. Nah, tidak boleh adik-adik ya, tidak boleh berbohong ya. Terus juga
Tuhan bilang tidak boleh mencuri, tidak boleh nakal. Terus apa lagi? Apa perintah-perintah Tuhan? Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Terus harus berbaik hati kepada semua orang. Jangan menganggap, "Kak, dia teman aku tapi dia udah jadi musuh aku sekarang." Itu tidak boleh. Kita harus tetap berteman dengan siapapun. Kita harus mengasihi siapapun. Baru itulah yang bisa menjadi warga kerajaan surga, karena Tuhan mau kita mengikuti perintahnya. Nah, Kak, kok kita bisa sih menjadi warga kerajaan surga? Yang tadi Kakak bilang, karena kita adalah sebagai orang yang percaya. Kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kakak mau tanya, kenapa sih Tuhan menjadi juru selamat kita? Adik-adik ada yang tahu? Nah, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah menebus dosa kita dengan cara disalibkan di kayu salib. Tuhan sudah menebus dosa kita, adik-adik. Tuhan amat sangat baik loh. Makanya kita itu adalah sebagai orang yang percaya, dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita dengan cara merelakan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa mama papa, kita, teman-teman. Nah, dengan Tuhan sudah merelakan dirinya untuk disalibkan, berarti kan Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kita menganggap Tuhan Yesus adalah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Berarti Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah diri kita sama seperti dengan dirinya Tuhan yang mulia. Nah, terus juga Tuhan Yesus, yang tadi kakak bilang, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita nih adik-adik dengan cara disalibkan. Bagaimana sih kita mengucap rasa syukur kita kepada Tuhan atas penebusan Tuhan Yesus yang telah Tuhan lakukan untuk menebus dosa kita? Dengan cara ke gereja kak, rajin ibadah kak, rajin berdoa kak. Ya betul, kita harus jangan cuma baca kitab aja nih, jangan cuma dengerin firman Tuhan nih yang sekarang nih, tapi kita tidak melakukannya. Ya, nah kita selain membaca kitab juga, kita juga harus mengikuti apa perintah-perintahnya yang ada di Alkitab. Yang tadi kakak bilang tuh, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Ya, kak kalau main HP mulu gimana? Jangan main HP terus, harus juga baca Alkitab. Yang seperti cerita-cerita yang minggu kemarin juga kita harus mengikuti ya adik-adik. Nah, dengan cara berdoa kak sama Tuhan Yesus, mengucap syukur boleh, baca Alkitab kak boleh, tapi lebih bagus lagi selain baca Alkitab juga kita harus melakukannya. Oke adik-adik. Nah, terus apa lagi? Nyanyi boleh kak? Boleh. Nyanyi boleh, kita nyanyi puji-pujian Tuhan kayak tadi tuh lagu-lagu sekolah minggu. Tuhan amat sangat senang jikalau kita anak-anak sekolah minggu menyanyikan lagu-lagu Tuhan ya. Jangan nyanyi lagu TikTok terus, jangan nyanyi apa tuh tadi TikTok terus lagu-lagu yang zaman sekarang. Lagu apa ya yang lagi ngetren zaman sekarang? Aduh kakak lupa, pokoknya ada tuh lagu di TikTok. Emangnya nggak boleh kak? Boleh, tapi Tuhan amat sangat senang kalau kita lebih sering menyanyikan lagu-lagu puji ya, lagu-lagu untuk Tuhan. Terus berdoa kak? Iya betul.
Ayo, apalagi adik-adik? Ayo, apalagi? Ayo. Selain berdoa, selain rajin beribadah, selain menyanyikan lagu-lagu pujian, ayo, apalagi? Ayo, apalagi? Ayo. Nah, kita juga harus mengikuti perintah Tuhan. Terus juga, Kak, kalau aku bantuin mama mengerjakan pekerjaan rumah, boleh. Terus, Kak, apa kata mama sama papa, semua perintah-perintah mama papa aku turutin, Kak, boleh, bagus. Dan masih banyak lainnya ya. Nah, di sini kakak mau minta sama adik-adik, karena kita karena status kita adalah selain menjadi warga negara Indonesia, kita juga adalah warga kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga, yang memimpin adalah Tuhan Yesus. Dialah Raja di atas segala raja, yang mempunyai hak untuk memerintahkan kita, dan kita sebagai warganya harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, sampai di situ ya adik-adik firman Tuhan kali ini. Dan kakak punya tugas nih buat adik-adik. Tugasnya itu dicatat ya. Satu aja kok, PR cuma satu. PR cuma satu, terus sama ayat hafalan. Nanti tugasnya boleh ditulis, lalu difotokan, nanti langsung chat kata langsung ya, jangan di grup. Kalau di grup nanti teman-temannya nyontek lagi, nanti jawabannya sama. Boleh ya, nanti kalian langsung chat kakak. Tugasnya apa kak? Tugasnya tulis. Ayo siapkan dulu pulpen atau pensil dan buku sekolah minggunya. Sudah siap adik-adik? Kakak mau tanya nih. Soalnya adalah, apa saja ciri warga kerajaan surga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Apa saja ciri warga kerajaan surga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Nanti kalian isi jawabannya, ditulis soalnya, lalu dijawab, terus nanti boleh dikirimkan ke kakak, ditulis namanya siapa, kelas berapa. Oke adik-adik. Nah, tidak lupa juga ada ayat hafalan. Ayo ditulis juga, boleh ditulis ayat hafalannya. Ayat hafalannya Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Kita buka sama-sama yuk Efesus. Efesus ada di Perjanjian Baru. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, nanti ayat hafalannya direkam, terus harus berpakaian yang rapi, ya, suaranya harus lantang dalam keadaan ruangan yang tidak ramai. Oke adik-adik. Nah, kalau gitu sampai di sini cerita firman Tuhan ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang waktunya kita berdoa. Ayo lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami di kayu salib Tuhan. Kami dapat menjadi
warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop putih. Nanti amplop putihnya, persembahannya bisa diberikan ke mama atau papa kalian. Nah, nanti untuk mama papa bisa menyerahkan ke kakak guru sekolah minggu, boleh ke kakak Ami atau ke kakak Melisa. Dikasih ini kapan kak? Bisa di gereja di saat selesai ibadah pagi atau ibadah siang, boleh juga saat malam doa, atau nanti bisa menghubungi kontak kakak atau kontak kami langsung ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita lipat tangannya. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dari kami awal ibadah Tuhan, pertengahan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah memberikan kasih karunia dan Tuhan juga memberkati ibadah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dalam online. Kiranya Tuhan ikut terus campur tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk mama papa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan untuk mama papa, memberikan berkat yang amat sangat melimpah Tuhan, dan Tuhan juga memberkati pekerjaan mama papa. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-Mu Tuhan, dari mulai pendeta, penatua, terlebihnya khusus untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan bijaksana Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dan tak lupa juga Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan dalam segala kegiatan yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah Tuhan. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan roh takut akan Tuhan, roh kepintaran Tuhan, sehingga kami dapat membanggakan mama papa kami Tuhan, membanggakan keluarga kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan ikut turut campur tangan Tuhan dalam studi kami Tuhan di sekolah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kita tutup doa ini, mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa